Oke, baik. Bapak akan segera memulai saja. Bapak akan share screen dulu pertama. Silahkan kalian masukkan idenya. Apa yang kalian pahami tentang gambar yang akan Bapak share ya. Wait. So, adakah sesuatu yang muncul di layar kalian? Ada. Warna apa? Hijau. Bahasa Inggrisnya hijau apa? Green. Green. Oke, berarti ini penglihatannya masih jelas ya. Apa lagi yang kalian lihat? Green. Tulisan. Butterfly. Oke, ada butterfly, kupu-kupu, berarti normal, masih semangat ini, belum mengantuk. Baik, silakan. Lihat ini, selanjutnya gambar apa? Gambar apa ini? Mama jatuh. Oke. Nah, yang lain masukkan ide. Ini lagi apa ini? Orang jatuh atau apa ini? Makanannya. Makanannya apa? Mau jatuh. Makanannya jatuh. Makanannya mau jatuh. Nah, itu katanya ya. Apa lagi? Coba perhatikan itu. Oh, itu orang makanan jatuh atau mau makan? Eating itu. Makan. Makan. Oke, bagus. Ya. Nah, kira-kira apa yang kalian mau sampaikan ke orang seperti ini? Badannya sudah bongosor, tapi masih mau makan terus. Kira-kira apa yang kalian mau sampaikan? Belajar diet. Olahraga. Olahraga. Oke, baik. Satu. Berikut. Kalau ini, what will you say? Orang gendut. Orang gemuk. Ini apa ini? Katanya orang gemuk. Nah, supaya langsing apa yang kalian mau sampaikan kepada dia? Nah, jangan-jangan si Diva ini jangan marahi Bapak ya. Diva ini jangan marahi Bapak ya. Karena ada semua saudaranya Diva ini ditampilkan. Next, ini lagi, ini. Ini apa yang kalian mau sampaikan kepada dia ini? Ini yang terakhir nih. Kurangi makan es krim. Kurangi makan Es krim. Oke, baik. So, Jaga pola makan. oke, ini pengantar ya. Jadi topik kita hari ini sudah ada di atas ya. Ada di atas topiknya yaitu nih. We are going to discuss about the using of should ya. Itu topik kita pada pagi hari ini. Nanti akan berkembang di bawah ini ya. Baik, Bapak lanjut dulu ke yang berikutnya. Nah, kalian kan sudah terbuka toh. Sekarang silahkan dicocokkan. Kira-kira gambar ini di pernyataan ini mana kira-kira yang cocok ini? Nah, coba dipilih nanti ini di gambar mana ungkapan ini akan cocok. Nah. Nih, I provide six ya. Coba, yang gambar pertama di atas kira-kira cocoknya yang mana nih? Boleh pakai anotasi, silakan dicoret-coret. Yang punya anotasi, annotate ya di handphonenya. Silakan kasih tanda panah atau mau dilingkari terserah. Coba kasih umum sama ini. Misalnya you should have enough sleep. Silakan bawa gimana? Ya, Arnel sudah bisa. Coba yang lain. Coba gunakan anotasi. Gunakan anotasinya. Silakan. Silakan digunakan anotasinya. Oke, Pak. Cuma satu ini ada ambil. Coba pilih satu kalimat. Misalnya yang dimakan es krim itu cocoknya di mana, yang di atas cocoknya di mana ya. Ambil saja beberapa ungkapan kalimat ini sebagai dasar materi kita. Yang lain sudah bisa mencatat. Ya. Ada Novianti, Laurencia, Indri, Melisa, cuma satu sasaran semua ini. Coba, sekarang Bapak lingkar ya. Kira-kira kalau Bapak menggunakan gambar pertama ini, saran apa yang mau disampaikan? Nih, yang Bapak lingkari. You should take and you shall go out in the sun. Ada you should, ya bacanya you should ya. Coba semuanya should ya, should. Shoot. Nah, oke.
Jadi yang pertama ini kan terlalu langsing ya. Berarti bisa kita katakan you should go on a diet. Semuanya ini cocok ya. They should go on a diet ya. Tiga-tiganya itu harus diet. Apalagi? You shouldn't consume fatty food. So, tiga-tiganya ini tidak boleh banyak makan makanan berlemak. Berikut. Apa lagi nih yang cocok kira-kira? You should take exercise every day. Ya, harus olahraga setiap hari ya. Termasuk Bapak ini kalau begini ya. Termasuk juga kembar saya ada Diva di dalam ini. Cocok ini. Ya. Kira-kira apa lagi yang cocok? Itu ya yang cocok ya. You should go in a diet. Termasuk you should go out in the sun ya. Sekali-kali berjemurlah, jangan di kamar terus. Nah, ungkapan-ungkapan ini itulah kita akan bangun dari should ya. Lihat polanya. Nah. Lihat pola yang ada. Nih. Nah, kita akan menggunakan should di dalam materi kita untuk kesempatan hari ini. Should ini sebagian besar kita gunakan untuk memberikan nasihat. Nah, termasuk sharing your opinion. Ya, berbagi pendapat. Nah, itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Silakan didokumentasi dulu. Wah, ada yang tidak, mohon maaf ini yang tidak bisa gabung ya, karena hari ini Bapak tidak bisa live ke YouTube. Ada kendala di handphone saya. Ya, jadi nanti secara tunda saja ya. Secara tunda saja nanti. Ya, yang tidak bisa ikut di YouTube ya. Oke, sudah didokumentasi? Sudah? Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah, baik. Bapak tutup dulu. Bapak tutup dulu ya. Sudah diperhatikan kalimatnya dengan baik? Bapak tutup dulu ya. Oke, sekarang saya Bapak bertanya kembali. Nah, kata apa yang digunakan untuk memberikan nasihat atau menyampaikan opini berdasarkan materi pada slide yang lalu? Ketik di kolom komentar, saya lihat. Siapa yang konsentrasi? Jangan ada yang bicara dulu ya, ketik saja di kolom komentar. Saya mau cek, Bapak mau cek siapa yang konsentrasi ya. Ini mulai setengah mati nih karena sudah tidak ada di YouTube. Oke, ada Hermanto yang masuk, baru 2. Yang lain, Melisa 3. Wah, ya oke baik, silakan kejar semua. Saya mau lihat nama-namanya yang masuk ini. Siapa lagi? Oke. Terus 18. Kita ada berapa hari ini? Bapak butuh 3 lagi. 1 orang lagi. 1 orang. 1 student more. Siapa yang terakhir supaya jangan ketinggalan? Oke, thank you. Nah, cukup. Saya cek dulu. Adakah yang double? Yang double semuanya oke lah. Baik. Bagus. Berikut. Nah. When you have a body in a fatty body, ketika Anda gemuk, berlemak, saran apa yang Anda mau sampaikan? Apa saran Anda untuk seseorang yang tubuhnya gemuk, yang doyan makan? Nah, berdasarkan materi tadi. Ya, ketik di kolom komentar, jangan bicara dulu. Coba ketik di kolom komentar. Nah, apa sarannya untuk orang gemuk seperti Bapak? Nah, ada juga Diva ini. Ada juga Mario, hampir. Nah, saya belum tahu yang lain. Masih ada ke pasangan saya yang lain itu. Oke, apalagi sarannya? Next. Yes. Yes. Bagaimana konsentrasinya? Ya, oke. Ya, ada yang mengatakan mengurangi makanan berlemak. In English, you should have enough sleep, consume fatty food, you should go on a diet. Oke, practicing, boleh take an exercise. Nah, baik. Ternyata sudah mulai lancar ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah konsentrasi. Take an exercise, kata Mario. Ya, every day ya. Minimal ada gerakan fisik setiap hari ya. Okay, you should take some activities at home.
Baik, terima kasih atas respon-respon kalian. Kita lanjut ke konten utama kita sebelum nanti kita banyak praktek ya. Itu hanya pengenalan saja. Oke, kita mulai ya dengan materi utamanya. Bapak akan lanjutkan dulu. Silakan kasih di topik di catatannya itu expressing recommendation and also suggestion and also advices. Tapi kita akan mulai dari expressing recommendation first and suggestion. Ini akan bertahap nanti sampai kelas 12 ya. Screen bisa kelihatan? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Bisa, Pak. Kita pelan-pelan saja. Yang pertama adalah pola should in express recommendation or suggestion ya. Pola kalimat kita menggunakan should. Jadi should itu secara umum kita menasihati orang kalau kita sampaikan. Yang pertama nasihat dalam bentuk rekomendasi ya. Oke, perhatikan kalimatnya. Satu orang baca dulu nih kalimat pertama. Should use when we say what we think is a good thing or the right thing to do. Thank you. Should is used when we say what we think is a good thing or the right thing to do. Ya, should digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang kita anggap baik, hal yang baik untuk dilakukan. Karena hal yang baik itu, when I have a fatty body, then Calvin Susanto ask me, you should go on a diet. Itu kan sebuah masukan yang membangun kan, yang baik kan? Itu maksudnya kita menggunakan should untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa hal itu baik untuk dilakukan ya. Yang salah ada sekarang kalau Anda mengajak untuk pacaran itu salah ya. You should go on a date, tidak boleh dulu, belum cukup umur toh. Sekolah dulu. Ya. Itu penggunaan should ya, menyampaikan ide kita yang kita anggap baik atau hal yang benar untuk dilakukan. I'll give you a pattern. Kita akan menggunakan subject followed by should and verb one. Jadi hati-hati di sini ya. Pokok kalimat, kemudian diikuti should, kemudian ada kata kerja bentuk pertama. Rata-rata sudah mahir tadi dalam memberikan respon. Contoh. Oke, satu orang baca ini di luar yang membaca. Bagi tugas ya, yang lain. Siapa lagi? Halo, silakan ajukan diri Novianti. Everyone should keep social distancing during coronavirus pandemic. Thank you. Everyone should keep social distancing during coronavirus pandemic. Saya kira kita tahu semua ini ya. Coba perhatikan di sini urutannya. Everyone itu adalah pokok kalimat. Nah, ini posisinya. Nah, pokok kalimat kan. Kemudian diikuti oleh should. Keep itu adalah verb one. Nah, ini. Selanjutnya hanya informasi tambahan komplement ya. You should keep social distancing. Nah, kan terjawab kan? Jaga jarak selama pandemi virus corona. Nah, itu yang pertama. Berikut. Kalimat kedua. Siapa? Sudah ada dua yang masuk. Tadi Arnel dengan Novianti. Next, yang lain. I need the other one, please. Hermanto. You should wear a clean mask. Next, the third. Satu lagi. The students should attend online learning during COVID-19 pandemic. Oke, thank you. Untuk semuanya, kata ini ya, kita punya kata di sini jangan salah ini ya. Ini during. D-nya dibunyikan dengan huruf J, during. Ya. Itu bunyinya during. You should wear a clean mask, ya. Anda sebaiknya menggunakan masker yang bersih. The students should attend online learning during COVID-19 pandemic. Ya, itu juri ya. Student saya baiknya mengikuti pembelajaran online ya, sudah yang sementara kita lakukan sekarang. Nah, di sini kan ada pokok kalimat, ada should, ada verb one. Nah, sama yang di bawah pokok kalimatnya lah the students, kemudian should dengan verb one. Itu adalah pola kalimat pertama. Kita ini memberikan saran ya. Itu memberikan saran dengan menggunakan should. Nah, silakan dicatat dulu dokumentasi.
Kemudian Bapak akan tutup kembali. Kemudian Bapak akan pancing lagi apakah kalian bisa menggunakan ini ya. Oke. Silakan beri Bapak kode jika sudah mencatat. Nah. Done. Oke, silakan dicatat sambil oke, done. Sudah ada yang selesai, good, bagus. Kalau sudah ada yang selesai, wait. Kita tunggu yang lainnya. Yes. Oke, bisa kita lanjut? Bagaimana? Bisa lanjut? Halo? Halo? Bolehkah kita lanjutkan? Halo? Atau masih mencatat? Halo? Apakah asik semua mencatat? Oke. I'm sorry, Bapak terlempar. Oke, Bapak ulang ya. Sudah dicatat kah? Sudah, Pak. Oke, maaf ya. Hari ini jaringan pulang Sudah, cepat. Pak. Baik, kita lanjut. Sekarang Bapak akan tampilkan sebuah gambar. Ya. Nah, sekarang dengan pola yang Bapak berikan tadi, Bapak akan tampilkan sebuah gambar. Kalian buatkan rekomendasinya atau sarannya. Nah, ini gambarnya. Silakan berikan sarannya berdasarkan pola kalimat tadi. Nah, ini. What should you say or what should you do based on this picture? Boleh, silakan ketik di kolom komentar. Gunakan pola kalimat, pokok kalimat, subjek, diikuti should, kemudian diikuti verb one. Verb one-nya kalian yang cari sendiri. Yang pasti verb one-nya kalian akan menggunakan were ya. Boleh menggunakan were, bisa menggunakan use. Nah. Kita jangan lihat dulu gandeng tiganya ya. Yang di kepalanya dulu. Siapa yang bisa dapat? Saran apa yang kalian gunakan? Satu. Siapa ini yang beruntung? Oh, belum. Coba berikan pola kalimat dengan menggunakan should ya. Jadi polanya kalian menggunakan subjek ya. Kemudian pakai should. Kemudian pakai verb one. Nah. Satu, siapa? Kita konsentrasi dulu yang ada di kepalanya. Ya, bagus. Arnel, you should obey the rules. Boleh. You should wear helmet. Bagus. Triono, yang lain. Bapak butuh 2 lagi. Nah, ada yang mengatakan tadi dari Triono. Nah, ini bagus sekali. You should obey the rules. Ya, mereka ini sudah uring-uringan di jalan raya. Itu bagus idenya. Dan kalian ini bisa sampaikan ya. Ini salah satu contoh dari kalimat temannya. You should obey the rules. Triono said, you should wear the helmet. Oke, paham untuk pola pertama? Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Baik, Bisa, Pak. bagus. Pelan-pelan saja ya. Kalau nanti kurang paham bisa Bapak bisa kalian tanyakan di WA atau di Google Classroom. Berkomentar saja di sana. Google Classroom itu enak sekali. Diva, you should obey the rules. You should wear helmet from Moses. Baik, thank you. Terima kasih. Kita lanjut materi berikutnya. Nah, nanti yang lain kita cek-cek lagi. Oke, Bapak hapus ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pola yang lain adalah kita akan menggunakan shouldn't or should not. Kita menggunakan shouldn't berarti itu adalah bad activities. Ya. Secara langsung kita itu melarang ya. Kita akan menggunakan pola kalimat should not or shouldn't. Ya. Satu orang baca dulu.
Yang lain ya, bagi nilai. Ya, siapa? Open your speaker, please. Halo, silakan bacakan kalimat yang ada di depannya. Halo, siapa? Lawrence ya? Silakan. Halo. Lawrence ya? Ya, Pak. Oke, silakan baca. Salt not is used when we say what we think is not a good thing or the right thing to do. Oke, thank you Lawrence. Perhatikan lagi cara membacanya ya. Should. Ya, bacanya should. Ya. Should not or shouldn't is used when we say what we think isn't a good thing or the right thing to do. Itu artinya kita melarang ya. Itu disampaikan ketika kita ingin menyampaikan bahwa itu hal yang buruk untuk dilakukan. Maka kita menggunakan should not. Nah, itu maksudnya. Nah, polanya adalah subject followed by shouldn't or should not dengan verb one. Artinya ini melarang ya. Contohnya, everyone shouldn't shake hands before washing hands. Nah, ini Bapak masih terkait dengan pandemi ya. Setiap orang tidak boleh berjabat tangan sebelum cuci tangan. Nah, sama selalu kalau bisa tatap muka minggu depan itu tidak boleh cipika-cipiki atau berjabat tangan kalau tidak bersih. You shouldn't study at school before getting permission from local government. Ya, kita tidak bisa tatap muka di sekolah selama belum ada izin dari pemerintah. Oh, the student shouldn't attend face-to-face learning in classroom during COVID-19 pandemic. Apalagi ini, kita tidak boleh ikut pelajaran tatap muka di kelas selama virus corona. Nah, itu maksudnya. Nah, lihat pola kalimatnya. Pola kalimatnya itu selalu dimulai dengan pola pokok kalimat, ya, diikuti should not dengan verb one, ya. Ini sama. Selalu diikuti dengan shouldn't dengan verb one. Dari kebalikan tadi ya, yang pertama itu should menyampaikan hal yang baik untuk dilakukan. Sementara should not itu yang tidak baik, larangannya untuk dilakukan. Silakan didokumentasi dulu atau dicatat. Kalau Bapak terlalu cepat, beritahu Bapak ya. Kalau Bapak terlalu cepat. Sudah, Pak. Oke, thank you. Kalau sudah sekarang Bapak akan perlihatkan gambar yang lain ya. Silakan masukkan nanti pola seperti tadi ya. Ya, tunggu. Yang lain bagaimana? Apakah juga selesai? Belum. Belum. Oke, kita pelan-pelan saja. Sambil Bapak menunggu kalian selesai mencatat, Bapak tekankan kembali ya. Should digunakan untuk menyampaikan hal yang baik. To tell a good thing or the right thing to the other. To do. While should not or shouldn't, ingat cara bacanya should. Ya. Should and should not. Shouldn't. Itu untuk mengatakan a bad thing or is not a good thing to do for the other person. Itu untuk menyampaikan hal yang tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Misalnya tadi di gambar sebelumnya, kita sudah tahu sudah gemuk, masih makan juga doyan makan es krim. Maka kita sampaikan, you shouldn't consume an ice cream. Apalagi minum es dan makan es krim tengah malam. Wah, itu nambah penyakit. Ya. Kalau sudah selesai di dokumentasi, angkat jempolnya untuk kita lanjutkan. Bapak hanya akan menjelaskan di sini dulu ya. Nah, kita latih dulu, nanti latihannya Bapak kirim di Google Classroom supaya masih fresh. Kita kan hari ini 3 jam. Ya. Jadi Bapak mungkin cuma 1 jam lah atau 40 menit menjelaskan di sini.
Ya, yang lain bagaimana? Selesai semua? Halo? Selesai, Pak. Ya, oke. Pak. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti akan Bapak upload di YouTube. Ketika kalian mengerjakan latihan bisa buka kembali, ya. Karena hari ini Bapak tidak bisa live karena ada kendala di handphone. Nah, ada yang sudah demo Bapak di sana, tapi nanti belajar saya tunda. Sampai 9:30 saja ya, Bapak akan menjelaskan. Baik, kita latih dulu ya. Bapak stop screen dulu. Kemudian Bapak kasih lagi gambar, kita uji apakah memahami materi yang sudah berlalu ini dengan baik. Nah, ini saya yakin ini pasti langsung terbaca ini. Gunakan you shouldn't ya. You should not. Nah, ini gambarnya. Silakan dicek. So express your suggestion or recommendation to this person by using should not. Silakan. Dengan menggunakan should not. Jadi polanya adalah apa tampilkan subjek, boleh pakai you ya. Subjek di followed by should. Kalau tidak bisa tulis shouldn't, pakai should not saja. Ikuti oleh verb 1. Nah, verb 1. Arti di sini kalian melarang ya. Kalian sudah pasti tahu kata kerjanya apa ini. Kegiatannya apa ini orang di sini? Apa kegiatan ini? Sudah ada 4 yang masuk. Wah, bagus. Jangan buang sampah sembarangan. Melisa, Arnel, Novianti. Oke. Yang lain. Wah, bahasa Indonesianya jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah ke sungai. Jangan buang sampah di selokan. Jangan buang sampah di got. Nah, makanya saya selalu suldan. Kak Calvin. Oke, Hermanto. Indri, Dirgayanti. Oke, you shouldn't litter in the river, boleh. Wah, ternyata sudah lancar ya, bagus. Nah, Yusfa, Yohanis, Mikaelia. Nah, berarti paham ya, sekaligus itu peringatan untuk kita ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan buang sampah sembarangan. You shouldn't litter. Atau kata apa nih? You shouldn't throw garbage in the river. Oke. You shouldn't throw trash in the river. Bagus. Ternyata sudah bisa ya. Paham ya? Karena sudah paham, kita tutup. Berikut. Coba cek dulu. Apakah masih ada? Oh, yes. Masih ada. Satu lagi ya. Satu pola lagi Bapak kasih ya. Bapak kasih satu pola lagi. Pola yang ketiga. Obligation. Obligation itu kewajiban. Ya, wajib. Wah, namanya kewajiban ya berarti harus dilakukan dong. Ya. Expressing obligation by using must. Ya. Jangan pakai mbak ya, yang ada must. Ya, jadi hari ini Bapak memberikan 3 ya. 3 bagian modal. Ada should, shouldn't dengan must. Must ini harus ya. Jadi kalau masuk warung bakso dipanggil must, didengar baik-baik ya. Karena di bahasa Inggris must itu harus ya. Jadi obligation itu artinya necessary, kebutuhan, kepentingan. Polanya adalah subject must. Nah, ada juga larangannya mustn't ya. Tidak harus ya. Tidak boleh. Contohnya, everyone must work from home to minimize the spreading of COVID-19. Atau every student must study from home or learn at home. Nah, ini artinya sangat penting untuk bekerja dari rumah ya. Sama saja kalau Bapak katakan, every student should learn from home. Itu artinya, itu sangat penting untuk belajar dari rumah in order to avoid the spreading of COVID-19 pandemic. Itu materi kita terakhir untuk saat ini.
Must. Jadi ada tadi should untuk menyampaikan suggestion, recommendation, and also deliver your opinion. Next, shouldn't to say your opinion that isn't a good thing. And the last, to show the obligation or necessary thing, use must. Gunakan must. Ini hanya menekankan saja ungkapan yang kita gunakan sehari-hari. You must take an exercise. Itu kalau sudah tubuhnya sudah gendut sekali, pakai saja must, wajib ya. You must take an exercise every morning. Harus berolahraga setiap pagi. Apakah olahraganya cuci piring, olahraganya menyapu halaman, olahraganya cuci pakaian. Yang penting olahraganya jangan makan, jangan sarapan ya olahraganya. Yang penting ada aktivitas fisik. Jadi sama dengan pola should tadi, ini selalu akan diikuti oleh verb one. Verb one. Misalnya ada subjek, ya, ada di sini everyone, kemudian ada must, and then verb one, yaitu would. Oke, 10 minutes remaining, 10 menit lagi. Finish? Have you finished? Documentate? Yes, Chef. Yes, sure. Good. Thank you for your confirmation. Okay. Kalau sudah kita lanjut. Coba perhatikan soal berikut ini. Oh, masih ada satu ternyata. Giving advice. Nah, ini adalah intinya sebenarnya. Should dengan had better ya. Satu lagi. Sekalian daripada menumpuk minggu depan, kita habiskan. Nah, untuk penggunaan should dengan had better tetap sama ya. Jadi sama dengan suggestion tadi. Juga bermakna sebagai memberikan saran atau masukan. Ada dua pola terakhir di sini untuk memberikan advice. Bisa menggunakan should or had better. You had better study from home or learn from home. Tahu tidak yang digambar ini? Siapa yang digambar ini? Makan. Nah, makan. Nah, ini ada nasihat you should stop eating fatty foods. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok rekomendasi sama dengan advice polanya? Memang sama. Cuma rekomendasi bedanya rekomendasi. Rekomendasi itu wajib dilakukan ya. Advice itu belum tentu kita lakukan. Ya. Namanya kita rekomendasi itu berarti perlu dilakukan. Ya. Nanti kalian akan belajar tentang recommendation letter. Kita ulangi lagi materi ini di kelas 11. Di recommendation letter. Nah, ini kan sama kalau dikatakan we had better stop eating fatty foods ya. Oke. Jadi ada di sini, lihat di sini ada penekanannya. Nih. Ada pokok kalimat kan? Nih yaitu you, ini sama yang ada di bawah juga ada pokok kalimatnya we. Berikut yang pertama ada should, nih. While yang kedua ada had better. Kemudian polanya sama-sama menggunakan verb one dulu ya. Ini verb 1. Nah, ini juga sama. Itu stop. Nah, selanjutnya itu adalah komplement. Jadi kalau kalian dapat had better di kalimat itu sebenarnya itu advice, ya. Misalnya Diva lagi kehujanan, ketemu Moses, Moses mengatakan kepada Diva, "Hey Diva, you will get wet. You had better use an umbrella." Nah, sebaiknya menggunakan payung supaya tidak basah. Itu maksudnya. Atau sama dikatakan you should use an umbrella. Itu kan sama. Jadi jangan bingung ya. Advice, suggestion, recommendation itu mirip. Sama saja. Yang membedakan adalah an action, actionnya. Kalau terkait rekomendasi itu perlu dilakukan. Jadi materi ini intinya cuma ada dua sebenarnya ya. Iya atau tidak. Antara melakukannya baik dengan
melarang. Ya. Ini kalian rata-rata tulis tangan kah? Menulis tangan atau langsung saja screenshot materi? Tulis tangan, Pak. Oh, tulis tangan. Baiklah, ya itu sebuah usaha yang luar biasa. Jadi mohon maaf kalau terlalu cepat. Tapi Bapak akan selalu menyiapkan videonya kembali supaya yang mungkin ketinggalan karena jaringannya itu silahkan buka kembali dan boleh bandingkan dengan konten di bukunya atau di materi lain. Silahkan. Bapak hanya berusaha menyederhanakan saja, mencoba menjelaskannya dengan bahasa kita, bahasa sehari-hari, supaya kalian cepat paham. Nah, setelah nanti pertemuan ini, di virtual ini, Bapak akan kirim ke YouTube, kemudian Bapak siapkan materi di Google Classroom, ya 5 soal lah, kemudian kalian kerja kembali ya. Oke, sure. Oke? Bisa Bapak tutup? Bapak bersihkan dulu ya. Atau mau dikembalikan? Bisa, Pak. Nah, ini saya kembalikan. Kalau ada yang belum? Sudah bisa, Pak. Baik, kalau bisa Bapak hapus. Kalau belum, Bapak kembalikan. Oh? Hapus? Hapus. Oke, kita hapus. Mungkin ada yang sudah mulai baca-baca catatan ini, siap-siap untuk ditanya. Ya. Janganlah, Bapak belum akan bertanya dulu ya. Sekarang Bapak akan meminta kalian memberikan nasihat ya, nasihat berdasarkan gambar yang akan Bapak tampilkan. Tunggu. Bapak akan memberikan sebuah gambar, berikan nasihat ya, satu gambar saja. Ini dari kampung saya ini. Ini praktek terakhir. Coba berikan nasihat berdasarkan gambar ini. Give your advices. Gunakan tadi pola shoot atau head better. Pilih salah satunya. Nah, pokok perhatiannya ada di sini ya. Ini supaya fokus. Ini. Yang diberi nasihat adalah ini. Si Arnel. Kasih nasihat ini si Arnel. Supaya fokus. Nah. Anggaplah dia ini takut diukur suhunya. Berikan nasihat. Ya. Apakah ya duduk dengan baik, ya, ikuti kata suster atau kata dokter, bersikap rileks. Oh, siapa yang pertama? Oh, Arnel lagi. Ya. You should check your temperature or your body temperature. Boleh. Ada yang mau berkreasi, gunakan head better. Polanya sama, head better. Ya. Misalnya, you head better, bla bla bla. Sudah ada satu. Nasihat ya. Ada yang mau pakai head better? Satu orang. Ya, 3 minutes remaining. Calvin, you should calm. You should be calm. Pakai be ya, Calvin. You should be calm. Karena calm itu adjektif. Oh, Bapak lupa tadi ya. Kalau diikuti dengan be, itu pakai harus diikuti adjektif ya. You should be calm. Sebaiknya tenang. Nah, itu. Jadi kalau ada yang bingung, ada be itu diikuti adjektif atau noun. Tapi nanti di lain waktu kita bahas itu. You should check the temperature, Diva. Coba ada yang coba pakai head better? Head better, satu orang. Melissa, everyone should take the temperature. Should check the temperature. Coba satu orang, saya mau tunggu dulu. Head better. You should wear a mask. Ya, bagus Hermanto. Kreatif. You should wear a mask. Ya. Bisa juga should wearing. Nanti kita bahas di offering help gitu. Cek the temperature. Bapak tunggu yang menggunakan head better. Satu orang. Polanya sama. Gunakan head better.
Gunakan had better. Ada yang berani gunakan had better? You had better. Bla bla bla. Sambung dengan kata kerja bentuk pertama. Kalau ada yang pakai had better, Bapak langsung tutup sharingnya. Arnel, you had better check the temperature. Bagus, berarti sudah bisa ya. Dirgayanti, you should be calm. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan ke Calvin. You should be calm. Ya, Novianti, you had better calm. You had better, ya, you had better be calm. Nah, Calvin sudah mulai mahir nih. Bagus. Oke, karena janjinya stop setelah menjawab ya Bapak tutup. Oke, nanti tunggu ya aplikasinya di Google Classroom. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan bertanya kembali. Ada 4 topik kita hari ini tentang modal. Polanya ada 4. Apa saja itu? Silakan ketik di kolom komentar. Ada 4 pola. Silakan ketik di kolom komentar. Ada 4 pola kita hari ini. 4 atau 5? 4. Ada 4 ya. Silakan ketik di kolom komentar apa saja pola yang kita pakai hari ini. Kata apa saja? Ada 4 di kolom komentar. Usahakan ada 19. Langsung dilengkapi Mario. Jangan satu-satu. Tulis keempat-empatnya. Ada Mas. Ya, oke, masih ada ya Melisa. Ikut. Laurencia, Novianti, Aprian. Saya hitung dulu ya. Ada 19 ya yang akan Bapak tunggu. Melisa, Indri, Aprianti. Ini mengecek ya. Nantinya di YouTube itu akan mengirim di kolom komentar. Jadi nanti siapa yang ikut di YouTube yang belum sempat live sekarang, silakan tinggalkan komentar sesuai dengan yang dikirim teman-temannya. Tanggal berapa sekarang? Ada yang tahu? 19. Bahasa Inggrisnya tanggal 19 Agustus 2021, silakan. 19 August 2021. Bagus, wah, langsung diembat oleh Diva. Bagus. Berarti konsentrasinya bagus sekali nih. 19 August 20 and 21. Silakan lengkapi ya, Bapak tunggu semua. Jadi soal-soalnya gampang saja, penting kalian konsentrasi ya mengikuti. Ambil Bapak cek dulu siapa-siapakah yang memberikan jawaban. Putri. Oke, ada tadi SMA 5 ya, Rahel. Dan ada 3 Ono, Triono, ada John Moses. 1, 2, 3, oke. Siapa lagi ini? Lengkap, wah Arnel lengkap dengan polanya. Aduh, oke. Ingat jangan lupa ya, karena dalam kurang lebih setengah jam ke depan itu akan Bapak mengirim di Google Classroom. Ya. Bapak upayakan buka dulu secara umum ya, nanti supaya tidak ada yang terkendala di akun belajar. Diva. Oke, waduh sudah lewat 2 menit ya. Oke. Bapak akan segera menutup ya. Tapi secara umum apa kalian memahami materi pagi ini? Bisa dipahami? Paham. Sudah, Pak. Paham ya? Oke, bagus. Paham, Pak. Bapak butuh responnya berdasarkan materi yang Bapak kirim. 5 nomor saja mewakili 4 topik kita hari ini. Ya, semoga nanti dapat nilai 100 semua, minimal 80. Jangan buru-buru kirim ya.
buka materinya kembali, pahami polanya, selalu menggunakan verb one. Ya, pola apapun yang digunakan dari keempatnya itu semuanya diikuti kata kerja bentuk pertama. Itu dulu yang Bapak ajarkan. Pola yang lain nanti di kelas 11 dan kelas 12. Supaya kalian tidak terlalu banyak bingung di kelas 10. Bapak maunya kalian jatuh cinta dulu dengan bahasa Inggris. Kalau sudah jatuh cinta gampang. Biar godaannya banyak pasti sudah akan bertahan di sana. Oke, thank you Mario. Semoga di Rantelemo tidak mendung ya. Bapak tutup ya. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang dan tetap kita bertemu di YouTube secara offline ketika kalian belajar setiap saat itu Bapak pasti tahu kalau kalian ada di sana. Bapak tutup ya. Oh ya saya lupa wajahnya dulu dong. Kita butuh wajahnya ini. Ya. Ini bakso siapa ini? Calvin sudah pasang. Ini sonanya 11 IBB ya. Ya, hati-hati kalau masuk zona kelas IBB. Ya. Kalian harus berbangga dong. Kalian ini jurusan salah satu yang pertama di Toraja loh. Ini tidak ada di SMA 1. Yang pertama buka itu SMA 5. Bangga dong. Toh. Tidak ada di SMA 1 program bahasa. Yang ada itu ada di SMA 5. Baru diikuti Getengan, baru di Sangala. Nah. Oke, mana wajah-wajahnya yang lain ini? Kalau tidak pakai baju sekolah tidak apa-apa. Yang penting rapi. Ya, yang salah itu kalau tidak pakai pakaian. Toh. Boleh Anda tidak pakai celana, tapi di atasnya pakai baju, itu sah. Yang salah adalah pakai celana, di atasnya tidak, itu tidak sah. Nah, karena itu yang kita butuhkan. Baik, saya ambil dulu gambarnya. Untuk pagi ini. Dulu. Ada nama satu yang terakhir masuk ya. Siapa ini? Oh ya, siapa yang belum Bapak ambil ini? Oke, dapat. Oke, Bapak ambil gambarnya, kemudian kita tutup sampai ketemu di Google Classroom beberapa menit ke depan. Boleh silakan minum dulu, minum kopi, sarapan, dan nikmati hal-hal apa saja yang ada di sekitar kalian sambil menunggu kiriman dari Bapak. Oke, thank you ya. Terima kasih kehadirannya pagi ini. Terima kasih respon-respon yang kalian yang luar biasa pagi ini. Dan kita berdoa buat teman-teman yang lain supaya lebih maksimal ke depannya, terutama yang belum pernah masuk secara live. Bye. Thank you, Sir. Yes. Thank you, Sir. Welcome. Sir. Oke, bye.